Pernah kepikiran nggak, ada satu kata yang dipilih Tuhan untuk momen paling puncak, paling bersejarah dalam hidup seorang nabi. Kata itu bukan rasul, bukan pemimpin, tapi justru abdihi, hambanya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah kenapa gelar hamba ini justru merupakan puncak kehormatan tertinggi bagi seorang manusia. Oke, semuanya berawal dari sini. Ayat pembuka surat Al-Isra, yang menceritakan perjalanan spiritual paling agung yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Di momen yang sebegitu luar biasanya ini, coba deh perhatikan kata yang dipilih untuk menyebut Nabi Muhammad. Bukan gelar kenabiannya loh, tapi justru abdih, hambanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih bukan nabi? Kenapa bukan rasul? Kok justru gelar hamba yang dipakai saat kehormatan tertinggi lagi diberikan? Ini jelas bukan kebetulan. Dan jawabannya mungkin bakal mengubah cara kita melihat apa itu arti kemuliaan dan kebebasan sejati. Untuk menjawab itu, yuk kita bongkar dulu pemahaman umum kita soal kata hamba. Soalnya, dari kacamata spiritual, maknanya itu bisa dibilang terbalik. Ini bukan soal kerendahan, tapi justru soal puncak kehormatan. Karena begini, dalam esensi ajaran spiritual, pencapaian tertinggi seorang manusia itu bukan soal jabatan atau kekuatan-kekuatan tertentu. Puncak kemuliaan yang paling tinggi itu adalah kesempurnaan statusnya sebagai hamba. Jadi ini bukan soal titel, tapi ini soal kualitas hubungan dia dengan Sang Pencipta. Dan ini membawa kita ke sebuah paradoks yang menarik banget. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, gimana caranya menundukkan diri justru jadi jalan buat merdeka seutuhnya? Ternyata disinilah kuncinya. Coba kita bandingkan ya, di satu sisi kita bisa jadi hamba dunia. Artinya, kita terikat banget sama opini orang, gampang hancur karena kritik, cemas terus soal materi. Kita bergantung pada banyak hal yang sebenarnya rapuh. Tapi, di sisi lain ada kemerdekaan yang total. Dengan menyediakan Tuhan satu-satunya pusat ketergantungan kita jadi bebas dari semua rantai itu. Dipuji nggak terbang, dicela pun nggak tumbang. Oke, sekarang coba kita tarik konsep ini lebih dalam ke diri kita sendiri. Karena menjadi hamba itu bukan sekedar teori loh, tapi ini adalah sebuah fakta mendasar tentang gimana kita sebagai manusia itu ada. Faktanya kan nggak bisa dibantah. Kita lahir bukan atas mau kita sendiri, jantung kita berdetak juga bukan kita yang suruh. Secara fundamental, kita ini makhluk yang bergantung. Jadi, menjadi hamba itu sebetulnya bukan pilihan, itu kondisi dasar kita semua. Maka pertanyaan yang sesungguhnya itu bukan apakah kita ini hamba atau bukan. Sudah pasti kita hamba. Pertanyaannya adalah hamba dari siapakah kita? Kepada apa atau siapa kita memberikan loyalitas tertinggi kita? Karena gini, kalau kita nggak secara sadar memilih untuk menghamba pada Tuhan, kita itu secara otomatis akan diperbudak oleh tuan-tuan yang lain. Entah itu hawa nafsu kita sendiri, ambisi yang membabi buta, rasa takut, atau rasa butuh banget pengakuan dari orang lain. Ini realita psikologis loh. Nah, ini membawa kita ke pemahaman yang penting banget. Ternyata, nggak semua bentuk kesalehan atau ketaatan itu membebaskan. Ada ketaatan yang justru bikin jiwa makin terbelenggu, dan ada ketaatan yang benar-benar memerdekakan. Bedanya tuh kerasa banget. Ada kesalehan yang bikin hati jadi tegang, berat, gampang menghakimi, dan merasa paling berhak dapat pahala. Ini kesalehan yang digerakkan sama ego. Tapi ada juga kesalehan yang membebaskan. Hati jadi ringan, semua tindakan didasari oleh cinta, dan muncul kerendahan hati karena kita sadar betul sama kekurangan diri. Nah, inilah buah dari kehambaan yang sejati. Dan dampaknya ke kehidupan sosial? Wah, luar biasa. Orang yang sudah merdeka secara batiniah, itu punya integritas yang kokoh banget. Dia nggak bisa diintimidasi sama kekuasaan, nggak bisa dibeli sama uang, dan nggak gampang diprovokasi sama kebencian kelompok. Kenapa? Karena loyalitas tertingginya hanya pada kebenaran. Sekarang, kita sampai di tujuan akhir dari perjalanan ini. Semua benang merah yang udah kita tarik dari tadi, itu bertemu di satu titik. Makna kemerdekaan sejati. Apa itu? Yaitu bebas dari ego. Inilah definisi puncaknya. Jadi kemerdekaan sejati itu bukan hidup tanpa aturan atau kewajiban ya, itu namanya anarki. Kemerdekaan sejati itu adalah saat kita terbebas dari penjara terbesar kita, ego kita sendiri. Bebas dari dikte keinginan, ketakutan, dan kesombongan pribadi kita. Coba deh kita resapi lagi kalimat ini. Manusia yang merdeka itu bukan yang bebas dari aturan. Mereka adalah yang bebas dari ego. Inilah inti dari kehambaan yang sempurna. Justru dengan tunduk sepenuhnya kepada yang maha benar, kita jadi merdeka dari diri kita yang palsu, dari ego kita. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama bertanya ke dalam diri sendiri.
Setelah semua ini, dari belenggu apa sih kita sebetulnya pengen banget merdeka? Apa dari omongan orang lain, dari ambisi yang gak ada habisnya, atau dari penjara ego kita sendiri? Coba direnungkan, karena jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.